Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrozi dari Madrasah Aliyah Dar Fakih Qurani. Pada hari ini saya akan membacakan kitab Al-Bajuri pada makro' faslun wa syara'itu wujubis sholati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu wujubis sholati thalathatu asya'a. Ahaduha al-islamu fala tajibu sholatu 'alal kafiril asli wa la yajibu 'alaihi qada'uha idza aslama. Wa ammal murtaddu fatajibu 'alaihi sholatu wa qada'uha in 'ada ilal islam. Wa tsani al-bulughu fala tajibu 'ala sabiyyin wa sabiyyatin lakin yu'marani biha ba'da sab'i sinina in hasalat tamyizu biha wa illa fa ba'da tamyizi wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali 10 sinina. Wa tsalithu al-aqlu fala tajibu ala majnunin wa qawluhu wa huwa haddun taklifu saqitun fi ba'din nusakhil matni. Wa salawatul masnunati khamsun al-'idani ay salatu 'idil fitri wa 'idil adha. Wal kusufani ay salatu kusufi syamsi wa khusufil qamari. Wal istisqa'u ay salatuhu. Was sunanu at-tabi'atu lil fara'idi wa yu'baru anha aidan bis sunnati ar-ratibati wa hiya 17 rak'atan rak'atal fajri wa arba'u qabla az-zuhri wa rak'atani ba'daha wa arba'u qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghribi wa thalathu ba'da al-'isha'i yutiru biwahidatin minhun wal wahidatu hiya aqallul witra wa aktsaruhu 11 rak'atan wa waqtuhu ba'da salatil 'isya'i wa tulu'il fajri falau autara qabla al-'isya'i 'amdan aw sahwan lam ya'tadda bihi war-ratibul muakkad min dzalika kullihi 10 rak'atani qabla as-subhi wa rak'atani qabla az-zuhri wa rak'atani ba'daha wa rak'atani ba'dal maghribi wa rak'atani ba'dal isya'i. Jadi hari ini kita akan membahas pasal tentang syarat-syarat wajib sholat. Syarat-syarat wajib sholat itu ada 3 perkara. Salah satunya ialah Islam. Maka tidak wajib sholat atas orang kafir yang asli dan tidak wajib atasnya menggantikannya apabila ia Islam. Jadi syarat-syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama salah satunya ialah Islam. Tidak wajib sholat atas orang kafir yang asli dan tidak wajib atasnya untuk menggantikannya apabila ia telah masuk Islam. Dan adapun orang yang murtad, maka wajib atasnya sholat dan menggantikannya jika ia telah kembali ke dalam Islam. Murtad di sini ialah orang yang keluar dari Islam. Maka ketika ia ingin kembali ke dalam Islam, maka ia wajib menggantikan sholat-sholatnya ketika ia berada di dalam kafir. Dan yang kedua yaitu baligh. Maka tidak wajib atas anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, akan tetapi diperintahkan kedua dengannya sesudah 7 tahun. Jadi yang kedua itu ialah baligh. Tidak wajib sholat atas anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, akan tetapi keduanya diperintahkan setelah 7 tahun.
Keduanya diperintahkan mengerjakan sholat setelah 7 tahun ketika sampai hasil tamyiz dan maupun sesudah tamyiz. Dan boleh dipukul atas meninggalkan keduanya setelah sempurna 10 tahun. Jadi kita boleh memukul anak kita ketika ia tidak mau mengerjakan sholat. Kita boleh pukul ketika dia sudah berumur 10 tahun, tetapi dengan pukulan yang ringan, bukan dengan pukulan yang keras. Dan yang ketiga ialah itu berakal, maka tidak wajib atas orang gila. Dan perkataan musannif, dia adalah batasan taklif, gugur pada sebagian naskah. Yang ketiga itu orang yang memiliki akal yang sehat, maka tidak wajib sholat atas orang yang gila. Dan sholat yang sunnah itu 5, itu 2 hari raya, artinya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dan 2 gerhana, artinya sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan sholat minta hujan, artinya sholatnya. Dan sunnah-sunnah yang mengikuti untuk sholat fardu yang ditinjau darinya pula dengan sunnah-sunnah rawatib, dan dia adalah 17 rakaat. 2 rakaat fajri dan 4 sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudahnya, dan 4 sebelum asar, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 3 sesudah isya, dan witir 1 dari semuanya. Dan 1 rakaat dia paling sedikit witir, dan paling banyaknya ialah 11 rakaat. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.